Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang diingatkan oleh Al-Quran dalam Quran surah Al-Alaq, wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para ahli merumuskan, menjelaskan bahwa Al-Alaq surah ke-96 dalam Mushaf Al-Quran, 5 ayat pertama surah Al-Alaq ini diyakini, dipastikan menjadi wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama mengajarkan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah membaca ini disebutkan dalam ayat ini mengharuskan bagi setiap kita dalam memulai aktivitas dari bangun sampai bangun kembali dalam tidur kita untuk senantiasa melibatkan nama Allah. Para ahli pendidikan mengajarkan kepada kita bahwa cara belajar yang baik adalah pembiasaan. Nah, oleh karena itu, sudah selayaknya kita kaum muslimin mengajarkan di lingkungan keluarga kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada keluarga kita, agar kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga besar kita senantiasa memulai segala sesuatu dengan membiasakan menghadirkan Allah. Ibnu Abbas, salah seorang sahabat yang memiliki keahlian tafsir Al-Quran, ia mengatakan, hakikat dari perintah Iqra pada ayat pertama surah Al-Alaq adalah pembiasaan perintah untuk membaca bismillah atau membiasakan membaca basmalah. Basmalah merupakan satu-satunya ayat yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini kita temukan dalam Quran surah An-Naml, surah ke-27 ayat 30. Allah berfirman, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini min Sulaimana berasal dari Nabi Sulaiman, yang isinya bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Kemudian dalam riwayat Ibnu Mardawi dari Buraidah, Rasulullah SAW bersabda, telah diturunkan kepadaku satu ayat yang tidak pernah diturunkan kepada seorang nabi pun selain Nabi Sulaiman dan aku, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah bertanya tentang basmalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya ia adalah salah satu nama-nama Allah yang Maha Agung. Begitu dekatnya basmalah dengan nama Allah,
seperti dekatnya biji mata yang hitam dengan biji mata yang putih. Beberapa catatan ahli tafsir yang kita temukan yang semakna dengan itu, kita pun menemukan petunjuk Al-Quran. Pertama dalam Quran surah Hud ayat ke-41, surah ke-11 ayat 41. Bahwasannya diceritakan, diriwayatkan ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di puncak gunung. Kemudian datang banjir bandang. Ia pun menggerakkan perahunya dengan membaca basmalah. Bismillahi majreha wa mursaha. Ini pun yang menjadi ajaran bagi setiap kita. Ketika kita berkendaraan, ketika kendaraan bergerak, kita pun membaca Bismillahi majreha wa mursaha. Ini adalah ajaran Allah. Bahwasannya dalam segala aktivitas, maka kita pun menghadirkan Allah dalam kehidupan ini. Apalagi kalau kita yang diamanahi mengurus masyarakat banyak dalam sebuah lingkungan sosial dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, bahkan dalam sebuah negara. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Menghadirkan ketentraman, menghadirkan kenyamanan, menghadirkan rasa senang. Manakala semua yang kita lakukan atas nama Allah. Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 69 pun mengajarkan kepada kita. Kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Konon ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam bara api yang menyala oleh Raja Namrud, ia pun membaca basmalah sebelum membaca doa. Ya naruni, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Para nabi, para utusan Allah telah melakukan hal yang sama dalam menghadapi ancaman besar, dalam menghadapi ujian besar, dalam menghadapi tugas-tugas besar. Apa yang dilakukannya? Selalu menghadirkan, melibatkan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini memberikan nasihat dan pesan kepada kita. Kita pun untuk senantiasa setiap saat beraktivitas dalam posisi kita masing-masing. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tugas-tugas sosial kebangsaan. Maka bagi setiap muslim untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Para mufasir memberikan penjelasan kepada kita. Para mufasir merumuskan menurut beliau, menurut mereka ini paling tidak ada 4 makna yang terkandung dalam ucapan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ada kata bi. Kalau dikaitkan dengan kekuasaan dan pertolongan, maka siapapun yang mengucapkan itu, ia menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukannya terlaksana atas pertolongan Allah.
ketika ia memohon bantuannya, maka pekerjaan itu tiada lain karena atas pertolongan Allah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, rahasia penting mengapa bismillah didahulukan bagi semua pekerjaan kita. Ini ada kaitannya, ini erat kaitannya dengan prinsip la ilaha illallah. Yakni dengan menjadikan Allah sebagai sebab utama dalam semua tindakan. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menggerakkan kita. Tidak ada yang bisa mensukseskan kita. Kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu, pastikan sahabat, cinta keluarga dimanapun berada untuk senantiasa mengkomunikasikan, memberikan keteladanan. Khusus buat diri kita. Juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Karena mereka adalah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Maka pastikan anak-anak kita dan pasangan hidup kita termasuk yang memulai aktivitasnya menghadirkan Allah dalam hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, menurut para ahli tafsir bahwa dalam basmalah Allah adalah zat yang wajib ada. Allah adalah satu-satunya yang mempunyai hak untuk dipuji. Dan nama Allah adalah nama yang termulia. Maka bagi setiap muslim ketika kita menyebutkan asma Allah dalam aktivitas kita, maka pada hakikatnya kita sedang mendeklarasikan kepada seluruh penduduk dunia bahwa Allah dat yang maha mengatur semua makhluknya termasuk diri kita. Kita sedang menebarkan atmosfer ketauhidan kepada semua yang ada. Ini penting, jangan dianggap sepele karena atmosfer itu yang terus bergelombang dari tiap ucapan kita kaum muslimin. Itu yang akan menghadirkan atmosfer di sekitar kita, di lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Maka bersyukur kalau gema ini menjadi gema yang mewarnai atmosfer kebangsaan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, bacaan basmalah adalah sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Dalam basmalah ada kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim. Para santri memberikan penjelasan kepada kita. Asal mula Ar-Rahman Ar-Rahim adalah rahmatun. Ketika menepati wajan Lanun, maka maknanya adalah lil mubalaghah. Memberikan arti nikmat Allah yang sangat banyak. Sehingga para santri menerjemahkan dalam bahasa Sunda, Ar-Rahmanu, Allah yang memberikan rahmat, cinta kasih di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih siapapun di dunia ini. Baik dia ahli ibadah, ahli maksiat, ahli taat, ahli maksiat. Allah kasih rezekinya, Allah kasih kenikmatan di dunia ini. Tapi ketika rahmatun menempati wajan fa'ilun menjadi rahimun, segatnya litasbit artinya kekal abadi. Itu hanya dapat dinikmati oleh mereka yang taat dan patuh kepada Allah
dan mendapatkan nikmat di sorga Allah. Sahabat, cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, kita selamatkan diri kita. Kita selamatkan keluarga kita. Kita tanamkan dalam setiap aktivitas diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan ini. Sehingga kita mendapatkan Ar-Rahmanu, yakni nikmat yang Allah berikan di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga Ar-Rahim yang Allah tetapkan bagi setiap kita yang taat kepada Allah, mendapatkan nikmat tanpa batas di akhirat kelak. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.